الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Hadirin jamaah Masjid Baitur Rahman yang saya muliakan, kembali kita berjumpa di waktu yang mulia ini di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka kita membaca dan bersama-sama bermudzakarah, mengingat dan saling mengingatkan pesan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuki bab at-taqwa, bab yang berbicara tentang ketakwaan. Sudah kita sampaikan pengertian takwa dan beberapa hal yang berkaitan dengan takwa. Kemudian kita masuki kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam awal bab ini. Sebagaimana kita ketahui bersama, manhaj ataupun metodologi yang digunakan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam penyusunan kitab Riyadhus Shalihin, beliau mulai dengan penamaan bab, kemudian memasuki dengan ayat-ayat berkaitan dengan bab tersebut. Setelah itu beliau meletakkan hadis-hadis yang berkaitan dengan bab itu. Ayat yang sedang kita bahas adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Ahzab. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya ayyuhalladzina amanu billah. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan beramal melakukan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang beriman. Maka hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Wa qulu qawlan sadida, ay wa qulu qawlan sawaban sidqa. Hendaknya engkau mengatakan perkataan yang benar dan jujur. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita orang beriman di sini untuk berkata dengan perkataan yang benar. Ya, di sini pembahasannya panjang lebar kalau kita melihat kepada tafsirnya. Namun termasuk perkataan yang benar adalah tidak menisbahkan kepada Nabi SAW sesuatu yang tidak boleh dinisbahkan. Dalam ilmu hadis kita mengenal ada hadis palsu. Yang membuat hadis palsu, menyebarkan hadis palsu yang Nabi SAW tidak mengatakannya, tidak melakukannya, namun mengatasnamakan Nabi. Ini perbuatan dosa. Perbuatan dosa, yaitu dosa-dosa besar. Bahkan diancam orangnya dengan neraka. Kemudian bentuk-bentuk qawlan sadida itu seperti kata Ikrimah dan Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan al-qawlus sadid, perkataan yang benar itu seperti la ilaha illallah.
termasuk makna qaulan sadida, iaitu ucapan la ilaha illallah. Kemudian termasuk makna qaulan sadida, satu perkataan yang sesuai antara lahiriah dengan batinnya. Seorang yang mengatakan perkataan itu antara batin dan lahirnya sejalan. Kemudian termasuk qaulan sadida, perkataan yang benar, itu adalah sesuatu yang diucapkan dengan mengharapkan wajah Allah, tanpa lainnya. Tidak diinginkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala dari perkataannya. Maka kita mesti hari ini membiasakan diri bermujahadah untuk mengatakan yang benar, walaupun tidak viral. Di zaman hari ini media, orang berusaha untuk mengatakan perkataan yang viral, walaupun tidak benar. Tapi ini bagaimana kita mengatakan yang benar? Benar di sisi siapa? Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakukan perkataan yang baik. Yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka ini di antara bentuk-bentuk qaulan sadida. Termasuk di situ adalah al-islah baina mutasyajir. Jadi mendamaikan orang yang berseteru. Ada orang berkelahi, bermasalah di antara mereka. Itu didamaikan, itu termasuk perkataan yang benar. Termasuk qaulan sadida secara umumnya adalah semua kebaikan-kebaikan, mencakup segala kebaikan-kebaikan. Ya, ya'ummu al-khairat. Hadirin saya muliakan, artinya qaulan sadida tidak mengatakan sesuatu baik itu yang menyelisihi syariat, menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau bahkan menyakiti kaum mukminin. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di ayat berikutnya, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Jadi dengan ketakwaan dan mengatakan perkataan yang benar, itu di antara bentuk ketakwaan seseorang hamba, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan perbaiki. Allah menjanjikan akan memperbaiki keadaan orang tersebut. ثم وعد عز وجل بأنه يجازي على القول السداد بإصلاح الأعمال وغفران الذنوب. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan orang itu diperbaiki amalnya dan diampuni dosa-dosanya. Ya, sungguh ini cukup. Saya kira di antara balasan yang sudah Allah janjikan bagi orang yang berkata dengan perkataan yang benar. Allah ampunkan dosanya, Allah perbaiki amal dia. Ini suatu derajat yang besar, derajat yang tinggi. Maka disebutkan di kalimat ayat berikutnya, wa man yuti'illaha wa rasulah. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya terhadap apa yang diperintahkannya dan apa yang dilarangnya, faqad faza fawzan 'azima. Maka sungguh dia telah mendapatkan satu kemenangan yang nama kemenangan tersebut adalah kemenangan yang sangat besar. Bukan sekadar kemenangan, tapi kemenangan yang sangat besar. Ya, kalau kemenangan di Indonesia paling-paling mendapat medali emas. Tapi kemenangan yang Allah janjikan mendapatkan surga dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini kita mesti sering ingat-ingat, karena kita ini seorang banyak khilaf, manusia ini sering salah. Firman Allah di surah Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah perkataan yang benar. Ini nanti akan menjadi pembahasan kita di hadis ini. Sebelum kita masuk ke hadis, seperti apa saja perkataan yang benar, ini akan kita kupas ke depan. Hadirin yang saya muliakan, maka di sini penting kita melihat bahwasanya tugas orang beriman itu bukan sekadar beriman. Bukan sekadar beriman. Tapi bagaimana keimanannya itu bisa terbukti dengan ucapan-ucapannya. Maka di hadis Nabi SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia berkata perkataan yang baik, atau dia memilih diam kalau enggak ada perkataan yang baik. Ya, memilih diam kalau tidak ada perkataan yang baik. Maka di sini kita lihat disebutkan dalam penjelasan
kalimat qawlan sadida, di sini dikatakan orang yang membiasakan mengatakan perkataan yang baik itu, maka baginya adalah pintu-pintu syurga, pintu-pintu kebaikan. Ya, sebagian perkataan yang buruk, maka padanya itu ada pintu-pintu keburukan. Ya, manusia itu kadang bisa menjadi sebab masuk syurga atau neraka dengan perkataannya. Ya, dengan perkataannya. Ini sebagaimana makna hadis. Nabi SAW mengatakan hadis yang sahih, syurga dan neraka itu lebih dekat kepada kalian dibandingkan tali sandal kalian sendiri itu. Hanya jauh-jauh. Di antaranya pada perkataan-perkataan tadi. Hadirin yang saya muliakan, maka kita lihat di sini orang yang memperhatikan qaulan sadida, dia akan senantiasa berusaha untuk memperhatikan perkataannya, karena itulah bagian daripada ciri dia hidup menjadi orang bertakwa. Kita lihat orang yang qaulan sadida itu orang yang mulai perkataan yang baik, mengucapkan salam misalnya, dan dia perkataannya itu tidaklah seperti orang munafik yang tujuannya adalah dengan tujuan duniawi. Karena munafik dia kadang mengatakan perkataan yang baik tapi tujuan untuk mendapatkan duniawi. Maka dikatakan tadi dia berkata dengan perkataan yang sesuai antara lahiriah dan batinnya. Ya, hadirin saya muliakan, ayat Al-Quran menyebutkan bagaimana orang-orang munafik juga salat, orang munafik juga berzikir, orang munafik juga sedekah. Rupanya dengan salat aja enggak lepas pada kemunafikan. Kalau sekedar salat. Ya, maka mereka tidak menegakkan salat, tidak mendirikan salat, tapi hanya sekadar melakukan salat. Kemudian kita lihat qaulan sadida, yang mana ini merupakan cabang pada taqwa, yaitu merupakan cabang di antara cabang keimanan, yaitu perkataan yang keluar dari mulut seseorang yang dia membicarakan sesuatu yang Allah ridai. Ya, jadi disebutkan di sini itu manfaatnya termasuk memberikan manfaat bukan hanya kepada dia, termasuk kepada orang lain. Misalnya dia mengatakan perkataan salam atau mengatakan perkataan untuk menyenangkan saudara yang mukmin. Saya mencintaimu karena Allah Subhanahu wa taala. Salam itu kan ucapan dia, kebaikan untuk dia, tapi juga merupakan kebaikan untuk orang lain. Assalamualaikum. Salam, selamat dan sejahtera kepada kalian. Maka jemaah saya muliakan, termasuk di sini qaulan sadida, para ulama membicarakan orang menyebarkan ilmu. Ya, termasuk menyampaikan perkataan para anbiya, para ulama, para hukama yang menyampaikan petunjuk pada orang lain apa yang disampaikannya oleh para ulama, para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Termasuk di situ membacakan Al-Quran kepada orang lain, itu termasuk qaulan sadida. Membacakan Al-Quran, ya, qiraatul Quran. Di semua qaulan sadida. Ya. Wa kadzalika nashru aqwalis sahabah. Begitu juga ikut menyebarkan perkataan para sahabat. Itu qaulan sadida. Hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita media sosial. Ya, apa yang buat kita sulit untuk menebarkan melalui media itu? Qaulan sadida. Perkataan-perkataan yang baik. Ya, qaulan sadida. Satu kalimat bisa jadi itu membuat orang bangun tahajud di malam hari, bisa jadi membuat orang itu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal hukama wa a'immatul fiqh, begitu juga menyebarkan perkataan para ulama fiqih dan sebagainya. Ya. Hadirin saya muliakan, termasuk qaulan sadida adzan dan iqamat. Adzan dan iqamat. Muadzin mengatakan Allahu Akbar sampai akhir, kemudian dia qamat, nanti itu termasuk qaulan sadida. Ya, luar biasa ya qaulan sadida ini, masya-Allah. Kemudian kita lihat memberikan motivasi kepada orang, ya, untuk berakhlak dengan akhlak qaulan sadida tadi,
itu juga bagian daripada qaulan sadida. Amar ma'ruf nahi munkar dan seterusnya. Ala kulli hal, ya, kita ingin mengatakan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang luar biasa kepada orang yang qaulan sadida menjadi kehidupan sehari-harinya. Allah perbaiki amalan dia, Allah berikan ampunan kepada dia. Hadirin yang saya muliakan, kita melihat di sini tema yang dibahas oleh qaulan sadida, orang yang mengatakan perkataan yang benar, itu bukanlah kalimat-kalimat kata-kata yang mencakup dalamnya caci maki. Caci maki, celaan, ya, ghibah, namimah dan seumpamanya. Itu enggak masuk qaulan sadida. Hari ini kaum muslimin, kadang ketika ada seorang yang berani mengatakan sesuatu dengan kalimat celaan, na'udzubillah min dzalik, afanallahu wa iyyakum, caci maki dan sebagainya, maka orang mengatakan memang luar biasa behedaknya. Senang pun, ya, luar biasa ceramah semalam. Oh ma gekeun barang kepu. Itu bukan qaulan sadida. Seharusnya nama ceramah, muhadarah, dakwah yang disampaikan adalah qaulan sadida. Perkataan yang benar. Ya, bukan cacian. Bukan cemarut. Itu bukan qaulan sadida, tidak pantas. Bahkan itu menunjukkan su'ul adab, buruknya adab. Dan tidak pantas dilakukan oleh seseorang yang menjadi teladan bagi orang lain. Apalagi di sebuah tempat podium yang dilihat oleh banyak orang. Ya, na'udzubillah min dzalik. Makanya ada kalanya perkataan itu baik. Itu juga boleh diperhatikan dalam qaulan sadida, perkataan yang benar. Perkataan itu dasarnya baik. Ya. Akan tapi kadang dikatakan pada tempat yang tidak baik, bukan pada tempatnya. Karena likulli maqamin maqal. Setiap tempat itu ada perkataannya, ada kata-katanya, wa likulli maqalin maqam. Dan setiap perkataan itu juga ada tempatnya. Kadang perkataan baik, namun bukan pada tempat yang baik. Atau sebagainya. Atau mengatakan perkataan yang dasarnya memang tidak buruk, akan tapi itu menyebabkan keburukan apabila kau mengatakannya pada satu tempat yang tidak tepat, maka jangan kau ucapkan. Kerana itu bukan termasuk qaulan sadida. Artinya makanya berkhabar kalang-kalang. Kalang-kalang. Akan tapi walaupun dia tidak haram secara zatnya, tapi kadang karena bukan pada tempatnya, itu menyebabkan keburukan yang kita katakan itu menjadi tidak sadida. Ini dikatakan butuh kebijaksanaan dalam berbicara. Ya, ada tempat-tempatnya. Misalnya seseorang ketika dia mengharuskan untuk mencegah satu kemungkaran, dia melihat satu kemungkaran dan dia mencegah kemungkaran tersebut. Yang mana ketika dia mencegahnya dalam kondisi yang tidak layak, dia mengatakan sesuatu ataupun berkata-kata kasar atau yang seumpamanya. Ya. Dia melihat satu kemungkaran dan dia mencegah kemungkaran tersebut. Akan tapi pencegahannya itu dalam kondisi yang dia tidak layak mengatakan apapun di situ, apalagi berkata-kata kasar. Kalau dia berkata-kata kasar, mencegah kemungkaran dengan kata-kata kasar, caci maki tadi, ya, dan ini enggak perlu disebutkan dan enggak pantas untuk disebutkan. Berbagai ya kosakata, ya, bahasa Aceh yang ada dengar, ya, memang tujuannya kemungkaran. Maka perkataan dia itu bukan qaulan sadida. Bukan qaulan sadida. Maka disinilah mesti memahami qaulan sadida itu bukan sekedar benar tapi juga tepat dalam kondisi tertentu.